Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaquna bil hilmi. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Amma ba'du. Teman-teman semua, malam hari ini kita membaca kitab baru ya. Setelah menyelesaikan kitab yang kemarin, kitab Al-Atfal Yas'alun Al-Imam, sekarang kita baca kitab baru yaitu Mutarjamat min A'malil Imam ya. Jadi ini sebetulnya adalah makalah-makalah ya. Atau sebagian juga adalah khutbah, materi khutbah yang pernah ditulis oleh seorang ulama namanya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ya. Beliau ini seorang ulama di Suriah ya. Seorang ulama Suriah yang wafat tahun 2013 ya. Beliau ini seorang ulama yang syahid, wafat pada saat mengajar ya, pada saat ngaji, pada saat menyampaikan pengajian tafsir Al-Quran. Beliau ini seorang ulama besar yang banyak menjadi rujukan di kalangan umat Islam ya. Di kalangan umat Islam, beliau ulama yang sangat produktif, menulis lebih dari 70 buku dan kitab ya. 70 buku atau kitab ya. Beliau menulis ratusan makalah dan mungkin ribuan khutbah yang sudah beliau tulis, beliau sampaikan, dan ini adalah di antara peninggalan beliau. Jadi ketika beliau wafat, ada murid-muridnya yang mengumpulkan makalah-makalah beliau, kemudian makalah-makalah tertentu ya, tentu ada beberapa makalah yang dipilih, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Beliau ini aslinya lahirnya di Turki, kemudian di usia kecilnya pindah ke Damaskus di Suriah karena waktu itu di Turki penguasanya adalah Kemal Atatürk ya, seorang penguasa yang sekuler. Karena itu orang tuanya mengajak beliau untuk hijrah ya, untuk pindah tempat, mencari lingkungan yang lebih baik dari Turki, pindah ke Suriah, ke Damaskus. Nah, tetapi beliau juga selama hidup itu dakwahnya kemana-mana, ya, termasuk ke beberapa negara di Eropa. Karena itu muridnya di Prancis ada, di Inggris beliau juga termasuk salah satu tim ahli di Universitas Oxford di Inggris. Jadi banyaklah muridnya di Eropa, di Amerika, di beberapa negara, dan ini sebetulnya terjemah atas beberapa makalah ya. Kita baca yang bahasa Arab. Tapi kita malam hari ini baca karena momentumnya adalah kita di bulan Rabiul Awal ya. Kita membaca langsung di halaman 697. Nanti kita Rabu depan kita mulai dari halaman 1, tapi malam hari ini kita baca di halaman 697 ya. Karena tulisan beliau kebetulan tentang Maulid ya. 697. Al-alaqah bainal ihtifali bi dzikra maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa waqi'il ummati. Ini judulnya adalah tentang hubungan antara perayaan Maulid Nabi dengan realitas umat Islam hari ini. Tulisan ini beliau buat sebagai materi khutbah Jumat tanggal 8 Rabiul Awal. Ya, di situ dibaca di bawahnya judul ada Tarikhul Khutbah Al-Jum'ah 8 Rabiul Awal 1432 yang bertepatan dengan 11 Februari tahun 2011.
Mestinya ini pas saya ada di sana. Kalau tahun 2011 Februari 2011 berarti saya masih ada di sana. Itu berarti menjelang konflik, ya, menjelang Arab Spring, karena bulan Mei-nya itu sudah mulai ada demonstrasi di Damaskus yang kemudian sampai sekarang nggak selesai, ya. Perang nggak selesai. Karena materinya khutbah Jumat, jadi ada rukun-rukun khutbah Jumat ya di awal, ada alhamdulillah, alhamdulillah, sholawat dan seterusnya. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ha huwa dha syahri rabi'in qad aqbal. Kita, kata beliau dalam tulisan ini, kita memasuki bulan Rabiul Awal. Kita menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal. Kembali menyambut, ya, menjadi yahmilu fi qayatihi abqul dzikra. Setiap bulan Rabiul Awal tentu kita selalu ingat dan diterbawa oleh suasana peringatan. Peringatan apa? Yaitu dzikra wiladati habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ada di tanggal 18 Rabiul Awal, ya. Dan Nabi wahumul muslimin fi masyariqil ardi wa maghribiha yatahayyauna lil ihtifal. Jadi setiap bulan Rabiul Awal ini kita selalu diingatkan terhadap satu peringatan, yaitu peringatan kelahiran Nabi Muhammad, kekasih kita semua. Dan kita bisa lihat Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, ya. Tahun? Hah? Tahun berapa? Tahun berapa? Ya, dulu belum ada penanggalan Hijriah, belum belum populer juga penanggalan Masehi sebetulnya di daerah dalam tradisi masyarakat Arab pada saat itu. Jadi biasanya orang Arab itu ketika menandai satu peristiwa atau mengingat kelahiran seseorang itu dengan peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Seperti orang-orang kampung kita dulu di kampung-kampung, ya. Dulu juga begitu. Orang-orang tua kita itu mungkin tidak tercatat tahun lahirnya, tapi hanya diingat lahir pas Gunung Merapi meletus. Iya kan? Nggak ada, ini generasi sekarang udah nggak tahu. Tapi dulu seperti itu. Pokoknya pas lahir, pas Belanda nyerang misalnya, selalu dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Dan kebetulan ya kelahirannya Nabi memang dikenal dengan tahun gajah. Karena pada saat itu pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha memasuki Mekah. Ya. Kalau sekarang, penanggalan sekarang Masehinya 570 Masehi, ya, atau 571 Masehi. Biasanya dikaitkan dengan suatu peristiwa atau dengan kelahiran seorang tokoh dan seterusnya. Biasanya orang-orang dulu ketika belum ada tahun itu seperti itu. Tahun Hijriah kan baru ada di masanya siapa? Umar bin Khattab. Ya. Dia memperingati hijrahnya Nabi, tapi tahunnya itu dimulai di eranya Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. 12 Rabiul Awal. Ya. Kita sekarang di bulan Maulid tanggal 18. Mestinya Maulid ini mestinya hari Kamis yang lalu, ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Saya juga ikut Maulid kemarin. Nah, kemudian wahumul muslimuna fi masyariqil ardi wa maghribiha yatahayyauna lil ihtifal. Dan setiap bulan Maulid, setiap Rabiul Awal kita lihat umat Islam ini dari timur sampai barat semuanya memperingati Maulid Nabi. Ya. Tetapi, nah kemudian beliau ini melakukan refleksi. Oke, sekarang tapi sebelum
masuk ke dalam pembahasan ini. Jadi beliau ini ingin melakukan refleksi ini. Walakini atasa'al ya ibadallah. Anil alaqati baina hadzal ihtifal al-mutakarrir. Saya ini selalu bertanya-tanya setiap pada bulan Maulid ini gitu ya. Saya bertanya-tanya, perayaan Maulid Nabi ini terus dilakukan setiap tahun. Dan kita bahagia dengan itu. Tetapi kemudian apa hubungannya? Ada nggak dampaknya itu dengan atau bagaimana relevansinya dengan realitas umat Islam hari ini? Di mana jadi beliau ini dalam tulisan ini sebetulnya ingin menyampaikan refleksi bagaimana Maulid itu ramai di mana-mana, tetapi umat Islam ini semakin jauh dari ajaran, wasiat, teladan, dan warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti akan ada contoh-contohnya. Ya. Misalnya, ya banyak sekali perintah larangannya Nabi, wasiat-wasiatnya Nabi, tapi kemudian sangat jauh dengan realitas kita hari ini. Satu contoh kecil, misalnya tentang sholat. Ya. Nabi pernah bersabda bahwa lau alimal muslimuna ma fil atamati wal fajri la atauhuma walau habwan. Seandainya orang Islam itu, umat Islam ini tahu pahalanya sholat jamaah Isya dan sholat subuh, atamah sholat Isya, wal fajr dan sholat subuh, la atauhuma walau habwan. Maka orang Islam ini pasti akan datang ke masjid meskipun dengan merangkak. Tetapi coba kemudian direfleksikan wasiat Nabi ini atau pesan Nabi ini dengan kondisi kita hari ini. Kita lihat diri kita sendiri. Ketika masuk waktu sore kita atau waktu malam, kita melihat warung-warung ramai, tempat-tempat jajan ramai, kafe-kafe ramai, tempat bermain, game online, PlayStation, apapun itu ramai di mana-mana. Tempat-tempat yang melalaikan. Dan kemudian itu terjadi terus, orang nonton bola sampai tengah malam, dan kemudian ketika pulang kondisi sudah sangat ngantuk dan kemudian tidur lewat sholatnya. Kemudian ketika itu sampai subuh datang dan kemudian ketika bangun masjid sudah sepi. Ya. Bandingkan dengan di zaman Nabi. Wa inilah ata'amal kaifa kanat turuqat ilal masajid fi ahdi Rasulillah. Saya membayangkan perbandingan antara itu dengan di masa Rasulullah. Kanat mudlimatan, dulu jalan sangat gelap, belum ada lampu. Kanat mali'atan bil wahli, jalannya berlumpur, belum ada aspal seperti kita. Jalan padang pasir yang kena air itu sangat becek, sangat susah dilewati. Tetapi orang berlomba-lomba untuk pergi ke masjid untuk menghadiri sholat Isya dan sholat subuh. Itu. Nabi ini sholat Isya tidak selalu di awal waktu. Ya. Makanya jangan seperti sebagian orang sekarang salah paham bahwa sholat yang utama selalu awal waktu. Tidak selalu begitu. Ya. Ada sholat yang di awal waktu lebih utama, dolia. Ada kadang-kadang diutamakan itu takhir. Nabi ini kalau sholat Isya sering juga takhir. Ya. Supaya apa? Memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk membaca Al-Quran dulu. Untuk apa? Jadi kadang-kadang sholat Isyanya takhir. Nah kemudian amal yaum, adapun hari ini, faturuk mu'abbadah, jalannya sudah sangat enak. Jalannya aturuk wasi'ah mali'ah bil adwa,
sekarang jalan-jalannya lebar, cahayanya terang di mana-mana. Wal masajid katsiratun wa qaribatun. Masjidnya banyak dan dekat. Sekarang ini sebelah kanannya masjid, sebelah kirinya masjid, belakangnya masjid, turun sedikit masjid. Masjidnya di mana-mana. Yang sholat tidak ada. Dan ini bukan hanya sekedar pandangan sekilas. Sudah pernah ada penelitian, sudah pernah ada survei di Indonesia yang menyebutkan bahwa ternyata orang yang melaksanakan sholat 5 waktu di antara hampir 90% umat Islam di Indonesia yang melaksanakan sholat 5 waktu itu cuma berapa persen coba? Hah? Yang melaksanakan sholat 5 waktu ini cuma dari 100% umat Islam di Indonesia yang sholat 5 waktu cuma 37%. Gak ada separuhnya. Artinya kebanyakan malah gak sholat. Jadi maulidnya ramai di mana-mana, tetapi umat ini makin jauh dari ajarannya Nabi. Dari wasiatnya Nabi, dari teladan Nabi. Itu dari hal yang paling sederhana. Ya. Oke. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Tapi mungkin sekarang kita membahas dulu hal yang paling banyak dibicarakan hari ini tentang maulid. Maulid ini sebagian kecil orang mengatakan bahwa maulid itu adalah hukumnya haram. Nah, sekarang tadi disebutkan wahumul muslimuna fi masyariqil ardi wa maghribiha yatahayyauna lil ihtifal. Sebenarnya ini artikelnya nggak bahas tentang hukum maulid, ya. Tapi tentang cerita tentang fenomena ini. Nah, kalau ada yang ingin tahu bagaimana sejarah maulid, mulai kapan maulid itu dilakukan, itu ada kitab khusus yang membahas tentang itu. Judulnya adalah Tarikhul Ihtifal fil Maulidin Nabawi min Asril Islam al-Awwal. Ya. Sejarah Maulid Nabi dari awal kelahiran Islam. Ada cerita-ceritanya di situ. Ya. Dan saya kira untuk hukum melaksanakan Maulid Nabi sendiri sudah banyak dibahas ya di tulisan-tulisan yang lain. Tapi kita bisa melihat bahwa di mana-mana di seluruh dunia, ya, kecuali mungkin di Saudi, Maulid Nabi itu diperingati. Saya minggu lalu di Damaskus, di mana-mana semua masjid, hampir semuanya, ya, merayakan Maulid Nabi. Di mana-mana, di hampir seluruh negara yang ada umat Islam. Ya. Dasarnya apa Maulid itu? Ulama memberikan landasan. Ada beberapa landasan baik dari Al-Quran maupun hadis. Salah satunya yang dari Al-Quran itu adalah ayat qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrah. Ya. Terhadap anugerah Allah, terhadap rahmatnya Allah, maka hendaknya kita berbahagia. Dan tidak ada anugerah Allah yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad, ya, mengutus seseorang Rasul yang bernama Rasulullah, ya, Nabi Muhammad. Karena tanpa Nabi ya kita nggak mungkin ngerti tentang Islam. Karena yang menyampaikan Islam kepada kita itu adalah Nabi Muhammad. Karena itu kelahiran Nabi Muhammad itu adalah salah satu nikmat yang terbesar bagi umat. Itu. Kemudian beberapa hadis juga menjadi dasar. Misalnya Nabi pernah dalam satu hadis mengatakan fa idza ra'aitum ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalau ada perselisihan pendapat di antara umat, ikuti yang mayoritas. Nah, mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini memperingati Maulid Nabi. Itu.
Kemudian dalam teks yang lain dikatakan ma ra'ahul mu'minuna hasanan atau ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka itu baik menurut Allah. Nah, maulid itu apa? Ya. Maulid ini kan apa namanya, bentuk formatnya saja, tetapi substansinya apa di situ? Salawat Nabi, ya, membaca sirahnya Nabi, apa namanya, sejarahnya Nabi maksudnya, ya. Berbagi makanan, minuman, itu kan semuanya ibadah. Hanya apa namanya, substansinya betul-betul ibadah dan diperintahkan, dianjurkan dalam Islam. Di sisi lain, kalau ada yang mau melarang sesuatu itu, kalau ada kewajibannya, kalau sesuatu itu wajib harus ada dalilnya. Kalau sesuatu itu haram juga harus ada dalilnya. Sholat wajib memang ada dalilnya. Zakat wajib ada dalilnya. Haram juga begitu. Daging babi haram ada dalilnya. Apa namanya, main judi haram ada dalilnya. Sementara yang lain yang tidak ada dalil yang mewajibkan maupun yang mengharamkan, maka hukumnya mubah. Al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu itu pada dasarnya hukumnya mubah. Kita apa namanya, minum pakai gelas, ya nggak ada dalil yang mewajibkan, nggak ada dalil yang mengharamkan, hukumnya mubah. Dan sesuatu yang disebut dengan bid'ah itu macam-macam. Tidak seluruh bid'ah itu kemudian hukumnya sesat. Ya. Makanya harus jeli memahami hadis. Hadisnya memang kalau dibaca terjemahannya saja kita bisa tersesat. Karena hadisnya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ya. Kullu itu seperti apa maknanya dalam bahasa Arab? Makanya ada seorang ulama namanya Ibnu Uyainah, beliau mengatakan al hadisu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi orang-orang yang paham, orang yang mengerti cara memahaminya. Karena kalau nggak mengerti hanya baca terjemahan, pokoknya semua bid'ah itu sesat, yang sesat semuanya di neraka. Padahal nggak semua kullu itu begitu. Ya, makanya apa namanya, misalnya apa ya, dalam hadis-hadis yang lain, misalnya wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, misalnya dari air segala sesuatu itu diciptakan. Apakah semua sesuatu itu diciptakan dari air? Tidak. Ya. Jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari seterusnya. Kita diciptakan, kita juga tidak semuanya unsurnya air, kita ada unsur tanahnya dan seterusnya. Jadi memahami kul itu tidak mesti seluruhnya itu. Kul dalam hal apa itu? Nah, dalam hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kalau seluruh bid'ah itu sesat, ya ngaji pakai mic hukumnya sesat. Karena Nabi itu tidak pernah menggunakan mic. Kita pakai peci hukumnya sesat, bid'ah, karena Nabi tidak pernah menggunakan peci. Makanya hadis itu mengatakan fi amrina hadza. Maksudnya dalam hal ibadah. Kalian nambahi sholat yang cuma 5 waktu ditambahi jadi 6 waktu. Itu sesat, hukumnya haram. Nah, ini yang haram yang begitu. Misalnya sholat maghrib ditambahi jadi 4, lagi semangat. Sholat maghribnya 4 rakaat. Itu sesat. Jadi kullu di sini itu tidak bisa untuk mengeneralisir. Yang dilarang adalah dalam hal ibadah. Sementara tradisi-tradisi yang baik, kayak maulid ini kan tradisi. Cara kita mengungkapkan kebahagiaan
Nah, adapun di dalamnya isinya sholawat itu ibadah dan seterusnya. Itu. Nah, seperti itu adat yang baik. Makanya bid'ah itu menurut ulama hukumnya macam-macam. Bid'ah itu betul ada bid'ah yang hukumnya haram. Contohnya tadi nambahi jumlahnya sholat fardu ya, itu hukumnya haram. Itu bid'ah yang haram. Tapi nah kemudian juga ada bid'ah yang hukumnya makruh. Ada bid'ah yang hukumnya mubah. Ya semua kebanyakan hukumnya mubah. Kita pakai sepeda motor itu bid'ah. Kita pakai HP bid'ah, pakai HP bid'ah, pakai meja ini bid'ah. Semuanya bid'ah. Ini bid'ah yang mubah. Ada bid'ah yang hukumnya sunnah. Dan ada bid'ah yang hukumnya wajib. Contoh bid'ah yang hukumnya wajib apa? Bisa nggak nyontohin bid'ah yang hukumnya wajib? Harus dilakukan. Mau tidak mau. Adzan sunnah hukumnya. Apa? Bukan itu. Ya. Tapi kan nggak pakai sarung juga sah. Nggak wajib. Wajib itu harus dilakukan. Salah satu bid'ah yang hukumnya wajib itu adalah belajar ilmu nahwu sorof. Belajar bahasa Arab. Coba seandainya belajar ilmu nahwu sorof ini ada nggak di zaman Nabi? Di zaman sahabat ada nggak? Tapi hukumnya wajib. Kenapa? Tanpa nahwu sorof kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran. Karena Al-Qurannya berbahasa Arab. Kalau nggak punya nahwu sorof, pasti salah cara memahami kita. Cara kita memahami Al-Quran tanpa nahwu sorof itu mesti salah. Makanya bid'ah, salah satu bid'ah yang hukumnya wajib itu adalah belajar nahwu sorof. Tanpa itu nggak bisa kita memahami Al-Quran. Itu salah satu. Ya. Dulu di zaman Nabi ada nggak mushaf Al-Quran? Ada. Jadi bid'ah apa tidak? Bid'ah. Tapi itu bid'ah yang baik. Karena Al-Quran itu baru dikumpulkan. Jadi zaman Nabi itu kan Nabi sekretaris penulis wahyu itu kan banyak. Termasuk diantaranya sahabat Muawiyah, sahabat Zaid bin Sabit, dan beberapa sahabat yang lain. Jadi ketika wahyu turun kepada Nabi, siapapun yang ada di sekitar Nabi, suruh nyatet oleh Nabi. Catat ayat turun. Jadi catatannya ada di banyak orang. Ketika Nabi wafat, kemudian beberapa sahabat juga banyak yang gugur pada saat peperangan. Kemudian terpikirlah oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi naskah-naskah kertas-kertas yang berserakan tadi catatan dikumpulkan. Tapi itu yang megang masih banyak catatannya. Sampai di eranya Utsman bin Affan. Di eranya Utsman bin Affan orang sudah umat Islam makin tersebar di mana-mana. Utsman melihat bisa terjadi perpecahan kalau Al-Qur'annya banyak. Si A megang catatan sendiri, si B megang catatan sendiri. Akhirnya apa? Utsman membentuk panitia pembukuan Al-Quran. Dikumpulkan semua orang yang punya naskah Al-Quran, semuanya harus mengumpulkan. Dikumpulkan semua, harus ada harus ada catatannya tertulis, dan kemudian ada saksinya, maka kemudian ditulis di dalam pembukuan mushaf itu. Dan akhirnya kemudian selain yang ditulis oleh Utsman ini kemudian dibakar. Makanya disebut dengan mushaf Utsmani. Itu bid'ah enggak? Bid'ah. Enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi itu suatu hal yang baik. Ya. Dan bentuk daripada menjaga Al-Quran. Makanya kita bersyukur sekarang ini Islam sudah 1400 tahun lebih, Al-Qurannya tetap satu. Nggak ada orang mampu mengubah satu huruf pun dari Al-Quran. Berbeda dengan kitab umat agama lain. Ya. Taurat, orang Yahudi itu sudah nggak megang Taurat lagi hari ini.
lebih senang kepada kitab interpretasinya Taurat, namanya Talmud. Ya. Orang Kristen pegang Bible, tapi Biblenya orang Kristen itu beragam macam versinya. Injil Matius, Injil Markus, dan seterusnya. Ada kitab-kitab Bible versi kelompok ini, ada kitab Bible versi kelompok ini, seperti itu. Jadi bid'ah ini hukumnya macam-macam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang mazmumah, ya. Bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang mazmumah itu ada, dan ada bid'ah yang hasanah. Sholat tarawih dilakukan nggak oleh Nabi? Nggak dilakukan oleh Nabi, tapi dipraktekkan oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Yang pertama mempraktekkan sholat tarawih itu adalah Umar bin Khattab. Makanya Umar mengatakan, ni'matul bid'ati hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu adalah ya ini, sholat tarawih ini, dan seterusnya. Jadi tidak semua yang bid'ah itu kemudian buruk. Ada banyak bid'ah yang baik. Membangun sekolahan di zaman Nabi nggak ada. Membangun madrasah, rumah tahfidz ada nggak di zaman Nabi? Ya nggak ada. Tapi itu bid'ah yang baik. Membangun pesantren. Bahkan pesantren ini identik sekali dengan Indonesia. Karena di beberapa negara yang lain nggak ada tradisi pesantren. Ya ada tradisi ngaji di masjid itu ada, tapi ngaji di pesantren nggak ada. Sampai anak-anak yang nginep di dalam pesantren 24 jam dididik oleh seorang ulama atau ustadz di situ. Itu kan bid'ah yang khas Indonesia, pesantren. Tapi kan baik. Seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi ini tentang bid'ah. Ya. Nah, lalu kemudian kembali lagi. Jadi itu ya, itu terkait dengan hukum Maulid. Nah, Nabi sendiri juga memperingati hari kelahiran beliau. Makanya ketika ditanya, Nabi kenapa puasa hari Senin? Dzalika yaumu wulidtu. Kata Nabi, itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Dan kisah, misalnya ada kisahnya Abu Lahab diringankan siksanya karena bahagia dengan kelahiran Nabi setiap hari Senin. Tapi yang beliau refleksikan di sini bukan tentang hukum itu, ya, tetapi tentang bagaimana jauhnya umat ini dari ajaran Nabi, teladan Nabi. Itu sudah pastilah ya, memang. Dan sekarang semakin jauh. Makanya beliau mengatakan di sini, innani la asy'uru anna hadhil ihtifalat al-kalamiyatil mutanawwi'ati wal mutafanninati ma'a waqi'ina alladhi usiftu la yuqarribuna ilallah azza wa jalla. Kata beliau, saya merasa bahwa perayaan Maulid yang sekarang terjadi dengan seninya yang semakin bagus, tetapi saya merasa bahwa itu tidak menyentuh substansi. Bal innahu la yafrudul khajal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Maulid yang ada ini seharusnya membuat kita malu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena innakum la ta'lamun annahu sallallahu alaihi wasallam wada'ana amama jumlatin minal wasaya wal mabadi. Kalian atau kita semua tahu bahwa Rasulullah itu meninggalkan sejumlah perintah dan larangan, meninggalkan sejumlah wasiat dan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Wa akadalana annana in akhadna anfusana bihadhil wasaya wal awamir falan yadakhallallahu azza wa jalla. Dan Rasulullah sudah menekankan bahwa ketika kita mengamalkan wasiat-wasiat dan perintah-perintah beliau, maka kita tidak akan dicampakkan oleh Allah. Dan wala sawfa tatahaqqaqu masalihuna ad-dunyawiyah. Dan kalau kita mengamalkan perintah-perintah Nabi ini, pasti kita akan mendapatkan kemaslahatan duniawi. Dan wala sawfa yadmanullahu lana masalihal uqba
wa sa'adatil akhirah. Tidak hanya kebahagiaan dunia, tetapi juga ditanggung oleh Allah kemaslahatan di hari akhir. Tetapi kita lihat, walakin ba'da an rahalal Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa rahalal ra'ilul awwal tsumma tsani tsumma tsalis ja'a ar-rabi khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa tab'us syahwat. Ya. Ini di Al-Qur'an bahwa ketika Nabi dan generasi berikutnya sudah habis, maka kemudian tiba generasi, yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, kemauan hawa nafsu. Nasu autana sau mu'adzamatil kal wasaya. Nasu autana sau mu'adzamatil kal awamir wan nawahi. Lupa atau sengaja melupakan wasiat-wasiat tadi. Lupa atau sengaja melupakan perintah-perintah dan larangan yang tadi itu. Sehingga dalam hadis yang panjang, ini hadis yang kalau ulama yang membacanya, hadis ini sebetulnya membuat sedih. Bahkan dalam beberapa riwayat ada ulama yang ketika membaca hadis ini selalu menangis. Bahwa ala la yudzadanna rijalun an haudi. Nanti dari akhir itu akan ada orang-orang yang ketika akan mendekati telaganya Nabi, di mana Nabi ada di situ, orang-orang ini diusir. Kama yudzadul ba'ir ad-dhal, seperti unta yang tersesat. Kalau unta tersesat itu pasti diusir, nggak boleh masuk kebun, diusir. Fa'aqulu halu ala halumu ala halumu. Saya sudah berteriak mendekat ke sini, tetapi kemudian dikatakan oleh malaikat, innaka la tadri kam baddalu min ba'dik. Kamu wahai Nabi Muhammad tidak tahu bahwa mereka itu sudah berubah, ya, tidak mengikutimu lagi setelah kamu wafat. Fa'aqulu fasuhqan fasuhqan fasuhqan. Ya sudah, kalau memang begitu ya jangan mendekat ke sini. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalam. Kemudian dalam hadis yang lain, padahal Nabi mengatakan la tajidanna asaratan min ba'di fasbiru hatta talaqauni 'alal haud. Bahwa kita ini diperintahkan untuk sabar, untuk tabah, kuat sampai bertemu di telaga. Tapi kemudian kenyataan kita kebalikan dari wasiat-wasiat tadi itu. Walaqad sahaya ibadallah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ma'a ba'din min ashabihi bi jaddin mayyitin mulqan fi tariqi fa amsaka bi udunihi wa qala man yashtari minni hada bi dirhamin. Suatu kali Nabi bersama sebagian sahabat melewati bangkai yang dibuang di jalan. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau membeli ini dengan 1 dirham? Kemudian kata sahabat, wahai Rasulullah, kami tidak menyukai itu. Kemudian kata Nabi, lillahi asyaddu karahiyatan lid dunya bihadza alaikum. Allah itu lebih membenci ini dunia ini dibanding kalian membenci bangkai ini. Tapi kemudian kita melihat bahwa kenyataan kita hari ini menjadikan dunia ini berada di tempat yang paling tinggi di hati kita. Ini kritik dari kita. Ini refleksi yang harus kita lakukan. Bahwa ya, diri kita, beliau juga menyebut, khususnya diri saya, ya diri kita semua, menjadikan dunia ini sebagai hal yang paling tinggi tempatnya di hati kita. Ala taronaha nahnu nahra'u masa'an sabahan di jam'il mazidi la nufarriqu baina ayyakuna sabilu dzalika halalan aw haraman.
Kita melihat diri kita sendiri. Pagi, siang yang dipikirkan adalah dunia. Bagaimana mengumpulkan harta, tidak peduli jalannya halal atau haram. Ini kenyataan apa namanya? Padahal Nabi dulu mengingatkan bahwa dunia itu bagi Allah lebih buruk daripada bangkai yang dibuang. Tetapi hari ini kita menjadikan dunia ini sebagai hal yang paling bernilai di hati kita. Mengumpulkannya siang malam tanpa memperhatikan apakah itu halal atau haram. Kata Nabi, Nabi sudah menyampaikan kritik bahwa seandainya manusia itu punya satu apa namanya telaga atau satu lembah isinya harta semua atau satu gunung emas, maka manusia pasti akan bertanya, ada lagi nggak gunung emas yang lain yang seperti ini? Ingat kisahnya itu, bebek bertelur emas. Saking rakusnya bebek ini bertelur emas, akhirnya dipotong. Manusia rakus, nggak pernah merasa cukup. Walaya melau jaufa bani Adam illa turab. Karena itu nggak ada yang bisa menghentikan keserakahan manusia terhadap harta kecuali tanah. Nanti kalau sudah dikubur, ditimbun pakai tanah, baru sadar. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum billahi hatta akunu ahabbu ilaihi min malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kalian tidak akan sempurna imannya sampai saya lebih kalian cintai daripada harta kalian, daripada anak-anak, dan daripada seluruh manusia. Wa nadharna wa idza bina naj'alu afidatana li hubbi kulli syai'in illa li hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mencoba merefleksi diri kita. Dan ternyata kita mencintai semua yang kita miliki. Semua hal yang kita, semua yang ada di dunia ini kita sukai. Kecuali kita tidak, kecuali, nah justru kita tidak mencintai Rasulullah. Kita ingin kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, istri yang cantik, apalagi jabatan yang tinggi, tapi kita justru tidak pernah bercita-cita atau menanamkan cinta kepada Rasul. Iya, ajal hunalika hubbut taqlidi akan wal lisan al yamda. Ya mungkin ada sekedar apa namanya cinta yang hanya dalam lisan saja.
Mungkin lisan kita atau lidah kita bisa mengatakan bahwa kita ini mencintai Nabi Muhammad. Tetapi amal qalbu faqad haimanat alaihi dunya. Tetapi hati kita sudah dikuasai oleh dunia. Haimanat alaihi syahwat wal aqwa. Dikuasai oleh syahwat, oleh keinginan-keinginan dan hawa. Suatu saat kata beliau, ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita ditanya apakah kita punya kecintaan kepada Rasulullah, kira-kira apa yang akan dijawab? Kalau saya, kata beliau, mungkin saya akan memilih untuk diam. Karena apa? Li'annani in takallamtu wa tahaddatsu 'anil hubbil ladzi la ajidu musdaqan lahu wa tahaddatsu 'anil ishtiyaqi ila Rasulillah alladzi ajidu anna baini wa baina Rasulillah judranan minal ahwa'i wa syahwat. Jadi, kenapa memilih diam? Karena ketika saya mengatakan bahwa saya mencintai Rasulullah, saya tidak mempunyai pembenar. Buktinya apa mencintai Rasulullah? Buktinya apa merindukan Rasulullah? Sementara antara diri kita dengan Rasulullah itu terdapat tembok yang sangat tebal, yang sangat besar, yaitu tembok hawa nafsu dan keinginan-keinginan duniawi kita. Dan dengan demikian, ketika kita mengatakan itu, "Fala saufa as'uru bil kadhibi," maka saya akan merasa bahwa ungkapan saya mencintai Rasulullah, saya rindu Rasulullah itu saya merasa bahwa itu adalah kebohongan. Jadi sekarang itu kan di Maulid yang dikatakan cinta Rasulullah dan seterusnya. Tetapi kemudian eh, dalam pepatah Arab dikatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seorang pecinta itu akan taat kepada orang yang dicintai. Aneh enggak kalau ada orang ngaku cinta tapi tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Karena itu kita akan merasa bahwa diri kita bohong, mengatakan kita cinta kepada Rasulullah, tetapi kita tidak punya bukti apa-apa. Mana buktinya mencintai Rasulullah? Sementara perintah-perintah Rasulullah tidak kita laksanakan. Larangan-larangan Rasulullah tidak kita hindari, tidak kita jauhi. Dan wasiat-wasiat teladan Rasulullah tidak kita ikuti. Jadi di tengah euforia Maulid Nabi, di mana orang mengungkapkan kecintaannya, kerinduannya kepada Rasulullah, beliau memberikan refleksi yang semacam ini. Bahwa tadi, Maulid Nabi di mana-mana semakin ramai, tetapi umat ini semakin jauh daripada teladan Nabi. Dan kemudian, yaitu salah satu contoh yang sederhana adalah tadi misalnya ya, tentang sholat Isya dan sholat subuh. Belum contoh-contoh yang lain ya, itu contoh yang sederhana.
Wa ana atahaddatsu an nafsi ya ibadallah. Beliau mengatakan bahwa eh, refleksi yang beliau sampaikan tadi itu adalah beliau membicarakan diri beliau sendiri. Jadi beliau ini ingin menyampaikan bahwa itu bukan tentang orang lain, bukan tentang siapapun. Yang tadi saya sampaikan refleksi ini adalah wana atakat dan doa nafsi. Saya cerita tentang diri saya. Kalau dan kita kalau kebetulan kita merasa sama bahwa kita juga merasakan seperti yang beliau. Padahal kalau beliau ini jelas tidak seperti itu ya. Saya apa namanya? Saya selama beberapa waktu dulu di sana menyaksikan bagaimana beliau itu adalah orang kalau terkait dunia ya, beliau ini termasuk orang yang sudah selesai masalah dunia. Ini mungkin lebih tepat untuk kita cerita tentang yang siang malam memikirkan tentang mengumpulkan harta itu ya tentang kita. Kita tidak memikirkan caranya halal atau haram. Karena kalau beliau saya melihat sendiri bagaimana beliau ini hidup sangat sederhana. Beliau ini kalau mau kaya sangat mudah karena kitabnya banyak dan bukunya laris. Tetapi beliau sampai wafat tidak pernah punya rumah. Beliau ngontrak, tidak pernah punya mobil. Pakaiannya sangat sederhana. Kalau pergi ke masjid, saya lihat kaos kakinya, saya lihat sendiri ya, kaos kakinya sampai bolong-bolong. Dan beliau dulu bahkan orang yang padahal beliau ini juga tidak terhindar dari fitnah. Dulu juga dianggap sebagai ulama pemerintah karena beliau menentang orang untuk melawan pemerintah dan seterusnya. Tapi semua yang melihat kehidupan beliau secara langsung akan tahu bahwa beliau jauh dari tuduhan-tuduhan itu. Pernah ada satu cerita ya, ketika buku beliau ini kan salah satu buku beliau yang laris itu tentang Fiqh Sirah judulnya. Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Jadi ketika buku itu rilis terjual sangat banyak dan kemudian keuntungannya itu kalau sekarang miliaran rupiah. Kemudian beliau dikabarin tentang itu. Ketika beliau dikabarin, beliau langsung mengatakan keuntungan itu tidak usah sampai masuk rumah. Cari pemuda-pemuda yang sudah waktunya menikah dan belum punya biaya, nikahkan. Jadi akhirnya bikin nikah masal. Beliau hidup sangat-sangat sederhana sekali. Bahkan masjid beliau, masjid yang dibangun oleh ayah beliau, itu dalam beberapa saat, beberapa kali itu bahkan sampai kekurangan untuk membeli minyak, membeli bensin untuk menyalakan penghangat ruangan pada saat musim dingin. Kalau beliau soal dunia sudah selesai. Bahkan ketika beliau wafat, dibom di dalam masjid pada saat sedang mengajar, di sakunya hanya ada 50 lira mata uang sana, yang kalau dirupiahkan hanya 10.000 rupiah. Orang tokoh besar, kalau di Indonesia ini mungkin, kalau di Indonesia ya ketua umum MUI lah, bahkan pengaruhnya bisa lebih besar dari itu. Kitab-kitabnya laris, sangat menghasilkan uang mestinya, tapi beliau hidup sangat sederhana sekali. Belanja ke pasar sendiri, tidak punya mobil, rumah, dan seterusnya. Ini lebih tepat untuk diri kita yang membaca. Bahwa kritik tadi itu adalah terutama yang paling tepat adalah kita tujukan untuk diri kita.
diri saya terutama pribadi. Ayyuhal ikhwan, farqu ma bainana al-yawm wa ma bainar ra'il al-awwal yatajassadu fi hadzal masyhad alladzi tarawnahu fi syakhsi Umar bin Khattab. Wahai saudaraku, perbandingan atau perbedaan antara kita sekarang dengan generasi masa lalu itu terlihat dalam diri Umar bin Khattab. Yauma ufida ila Syam istijabatan li rijaliddin al-masihi fiha. Ketika Umar bin Khattab itu menjadi seorang khalifah, pemimpin tertingginya umat Islam, di mana umat Islam pada saat itu punya wilayah yang sangat luas sekali. Umar baru menaklukkan negeri Syam, negara superpower pada saat itu. Karena dulu Syam adalah bagian dari Romawi. Kalau sekarang mungkin perbandingannya negara seperti misalnya negara kecil lah, negara seperti Brunei misalnya baru mengalahkan Amerika misalnya. Kemudian pemimpinnya Brunei datang ke sana. Umar dulu datang ke Syam sebagai seorang pemimpin yang menaklukkan Syam Romawi waktu itu. Umar datang menggunakan keledai, kendaraan yang sangat sederhana. Kalau ukuran sekarang saya pernah bilang mungkin kalau sekarang Astrea Grand lah. Padahal musuhnya udah pakai mobil Cadillac atau mobil mobil ya limosin lah mungkin ya, yang mewah. Nah, Umar datang pakai Astrea Grand. Lalu Umar ini waqad asarra ala an la yatruka mirqa'atahu allati kana yufaddilu labsaha duna ghairiha. Umar itu tetap menggunakan baju yang tambal-tambalan. Menggunakan baju yang tambalan. Dalam satu riwayat dikatakan jubahnya Umar itu ditambal sampai 14 tambalan. Kita sekarang sudah nggak ada yang pakai baju tambalan. Umar bajunya tambal 14. Padahal beliau ini pemimpin negara superpower pada saat itu. Negara sangat besar sekali. Kemudian atabahu Abu Ubaidah. Panglima perangnya namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika menaklukkan Syam itu panglima perangnya Umar itu ada dua. Satu Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang kedua siapa? Yang tahu nggak? Yang kedua Khalid bin Walid. Jadi Syam itu ditaklukkan dari dua sisi. Dan kemudian pasukannya Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah Al-Jarrah itu bertemu di dalam satu titik. Itu dua panglima. Abu Ubaidah mengingatkan kepada Umar, wahai Umar, raja-raja di tempat-tempat lain tuh mewah. Dia pakai mahkota yang ada permatanya, bajunya besar, pakai sutra yang sangat tebal, mungkin pakai wol dan seterusnya. Kemudian ada pengawalnya dan seterusnya. Tapi jenengan ini pakai kendaraannya sederhana, bajunya tambal-tambalan. Kemudian Umar bilang apa? Oh ya Aba Ubaidah, la ghairuka qalaha. Kalau Anda yang bilang, seandainya yang bilang bukan kamu, hai Abu Ubaidah, sudah saya marahin. Kata Umar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang mulia karena Islam. Kita adalah kaum yang mulia karena Islam. Fa mahma btaghaina al-'izza bighairi ma a'azzanallahu bihi adzallanallah. Kalau kita mencari kemuliaan tidak dengan cara Allah memuliakan kita, maka kita akan dihinakan oleh Allah. Kita ini mulia karena Islam. Kalau kita sudah mencari kemuliaan dari pakaian, dari kendaraan, dari penampilan, kita pasti akan dihinakan kembali oleh Allah. Hal ta'ammaltum fi makna hadzal kalam, kata beliau. Kalian tuh meresapi enggak makna daripada kalimatnya Umar ini? Hal ta'ammaltum fil ma'na alladzi tatarajjamahu hadhil kalimat. Kalian pahami enggak makna-makna kalimatnya Umar itu? Inna hadzal taj alladzi yata'allaqu fawqa ru'usina lam numsijhu bimalin
milkina, kemuliaan yang didapat, atau menurut dengan kata lain makna perkataan Umar itu adalah kemuliaan yang didapat, yang kita kenakan di atas kepala kita itu bukan karena harta kita, bukan karena peradaban yang kita bangun, bukan karena kekuatan yang kita miliki, tetapi itu adalah karena tangan Allah, karena kekuasaan Allah. Wa innamal ladzi syarrafana bihi wa wada'ahu faqurusina huwa Allah. Nah, kalau kita lupa, la saufa yadhillun nas jami'an ya'lamun anna arabal jazirah lam yarqu ila sulamil hadarati bijuhdin. Kalau kita lihat sejarah bangsa Arab. Bangsa Arab itu adalah bangsa yang sangat terbelakang. Bangsa yang jahiliyah, bangsa yang suka bunuh-bunuhan. Tidak bisa meraih peradaban ini, peradaban kemuliaan ini tidak diraih dengan kerja keras orang Arab. Tetapi wa innama qafaza bihim qada'ullah azza wa jal ila a'la sa'dil hadarati indamal tazamu sadiqina bihadzal din. Kata Umar bahwa kemuliaan orang Arab di masa lalu itu adalah keputusan Allah, qada'ullah, yang memutuskan orang Arab itu kepada peradaban yang paling tinggi ketika mereka berpegang kepada agama ini. Jadi dengan kata lain beliau mengatakan bahwa kalau tadi ya, fa idza famahma btaghaina al-'izza bi ghairi ma azanallah bima azanallahu bihi azalanallah. Kalau kita nyari kemuliaan dari cara di mana tidak dengan cara ketika Allah memuliakan, yaitu dengan Islam, maka akan dihinakan oleh Allah. Dan itu adalah kenyataan hari ini. Ya. Kita lihat hari ini. Israel itu melakukan arogansi yang luar biasa. Kesombongan yang luar biasa. Kesewenang-wenangan yang luar biasa. Di mana umat Islam? Di mana negara-negara Muslim? Di mana bangsa Arab? Apakah nggak punya uang? Negara terkaya di dunia itu adalah Qatar. Negara yang paling kaya di dunia itu adalah Qatar. Kemarin malam dibom sama Israel. Bisa apa mereka? Uang tidak menyelamatkan mereka. Orang Arab sudah kehilangan kehormatannya. Negara Yaman, Perdana Menterinya dibunuh sama menteri-menterinya di istana. Nggak ada yang bereaksi. Mereka mengira dengan memberi upeti kepada Donald Trump ketika datang kemarin bulan lalu, Qatar ngasih duit, Arab Saudi ngasih duit, Qatar ngasih pesawat kepresidenan pribadi kepada Donald Trump. Lalu di Qatar itu ada Timur Tengah ini puluhan pangkalan militer Amerika. Mereka mengira ketika ada pangkalan militer Amerika, negara mereka aman. Ternyata enggak. Dan pangkalan militer Amerika paling besar itu di Qatar. Namanya Al-Udeid. Ketika membuka di Google, pangkalan militer Al-Udeid Amerika. Israel ketika menyerang Qatar kemarin, melewati Yordania, melewati beberapa negara, melewati Syria, melewati beberapa negara. Dan semua negara itu punya sistem deteksi udara. Setiap kali ada pesawat yang lewat di atas udara mereka, mereka tahu. Dan ketika Israel nyerang Qatar, pangkalan Amerika juga tahu ada pesawat tempur masuk ke wilayah. Nggak ada respon apa-apa. Amerika nggak bisa menyelamatkan. Harta mereka juga nggak bisa menyelamatkan. Karena dan negara Arab sudah nggak ada wibawanya hari ini. Negara Arab mana yang punya wibawa? Nggak ada. Semua negara diam. Melihat saudara-saudara mereka sesama Muslim, sesama Arab, kelaparan, dihinakan. Nggak ada satupun yang berani melawan Israel. Itu adalah kenyataan hari ini, persis dengan yang dikatakan oleh Umar tadi. Ketika mencari kemuliaan dari senjata yang mereka punya, kalau senjata nggak ada yang kurang canggih. Dengan uang bisa senjata apapun dibeli.
Bandingkan dengan di masa lalu ketika umat Islam itu memenangkan pertempuran melawan Romawi Persia. Jumlah pasukannya sangat sedikit. Kalian ingat perang Badar, 313 pasukan melawan 1000 pasukan. 313 itu orang kelaparan, badannya kurus, makannya kurang. Tapi karena keyakinan mereka, iman mereka bisa mendapatkan kemenangan. Belum perang-perang yang lain, perang Uhud bahkan bisa berlipat-lipat. Bahkan dulu perbandingan 1 melawan 100. Sekarang kebalikannya, orang Yahudi seluruh dunia maksimal jumlahnya 14 juta. Orang Islam berapa? 2 miliar. Termasuk kita ini 2 miliar. Tiap hari kita ngomong apa? Apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina? Orang 2 miliar ngomong bisa apa? Kok masih tanya? Saya cuma bisa mendoakan. 2 miliar kok cuma bisa mendoakan. Bandingkan juga, nggak usah jauh-jauh pertempuran di Surabaya. Antara santri yang nggak ngerti apa-apa ini masih pakai sarung, cuman modal bambu runcing sama sendal jepit, melawan Inggris yang menggunakan pesawat tempur. Kok bisa menang? Artinya kemenangan kita tidak mesti bersifat material. Dan kita ini punya iman. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau sudah materialistik seperti orang-orang Arab hari ini, senjata mereka kuat, duit mereka banyak, secara politik mereka menang, mereka merasa kuat secara politik, ternyata itu tidak membuat mereka mulia. Ada wibawanya sama sekali di mata Israel. Israel mau ngapain dimanapun, seenaknya aja. Semau-mau mereka aja. Hukum internasional dilanggar. Kedaulatan negara yang lain semua dilanggar. Dan nggak ada satu pemimpin Arab pun yang berani mengangkat kepalanya di depan Israel. Itu karena sekarang orang Arab ini ya tergila-gila dengan harta. Pangeran-pangeran mereka cuma mengumpulkan kapal pesiar yang sangat mewah, desain pesawat pribadi yang private jet yang mewah, bagaimana bikin Piala Dunia stadionnya yang mewah. Gak pernah mikir dulu mereka mulia karena apa. Nah, orang-orang Arab ini mulia karena apa? Kalau bukan karena minyak, lah emang minyaknya ditanam, kan itu pemberian Allah semua, murni ya. Kalau mereka tahu, mereka mau menyadari itu, mereka tidak kaya karena teknologi, mereka tidak kaya karena kerja keras mereka. Orang tinggal nyedot minyak bumi dijual. Nah, mereka udah gitu mereka nggak mau iman kepada Allah. Jadi itu adalah sebagian refleksi beliau tentang Maulid ini. Ya. Ayajuzu hadza, apakah boleh ya, realitas yang seperti ini apakah bisa kita terima? Wa amma qaribin sanarhal wala sawfa yajidu kullu wahidin minna maqarruhu fi hufratin dayyaqatin la takadu tattasi'u illa lahu. Wa amma qaribin sanarhal, kita semua akan pergi. Dalam waktu dekat ini kita akan, mungkin minggu besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Yang pasti tidak akan lama. Wala sawfa yajidu kullu wahid minna maqarruhu, dan masing-masing kita akan ketemu dengan rumah akhir kita, yaitu dalam satu lubang yang sangat sempit. La takadu tattasi'u illa lahu, hanya muat untuk diri kita saja. Wala sawfa nahya wa na'ud, dan kita akan dihidupkan kembali. Linaqifa baina yaday rabbil alamin, untuk dihadapkan kepada Tuhan alam semesta. Famada antum qailun, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ingin mengajak melalui refleksi Maulid ini bahwa Maulid ini jangan hanya diisi dengan qasidah saja. Ya qasidah itu baik, ya. Bikin forum sholawatan, ya itu juga baik.
Tetapi ada hal-hal yang harus lebih substansial, yaitu tentang perintah, larangan Nabi, kemudian wasiat, teladan Nabi. Apalagi jangan sampai mengisi maulid ini dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya. Ada maulid tapi joget misalnya, itu kan nggak boleh. Ada maulid tapi ikhtilat laki-laki perempuan, perbuatan-perbuatan yang secara hukum syariat itu menyimpang. Jadi kita memperingati maulid dengan membaca sirah Nabi, dengan membaca ulang sejarah Nabi, merefleksikan sudah sejauh mana diri kita. Makanya dulu ketika ada orang-orang Eropa di Denmark, di Swedia, membuat kartun Nabi Muhammad. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini digambarkan sorbannya ini terbuat dari peluru. Kemudian imamahnya dari peluru. Di sini sorbannya digambarkan pakai bom. Ya. Semua orang marah, tapi banyak yang tidak belajar dari peristiwa itu. Dan salah satu yang belajar adalah seorang ulama namanya Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri justru beliau menyampaikan permintaan maaf dan tidak selayaknya kita marah. Karena kenapa mereka melakukan seperti itu? Itu bukan karena Nabi Muhammad seperti itu, tapi mereka melihat perilaku kita hari ini, di mana orang Islam ini tidak meneladani akhlaknya Rasulullah yang sangat luhur, teladan Nabi yang sangat mulia. Tapi kalau ada orang pakai jubah, identik dengan kekerasan. Ada orang pakai jubah identik dengan kesombongan, paling hebat sendiri, seakan-akan. Ada orang pakai jubah terus mukulin orang. Ada orang pakai bawa bendera Islam terus melawan negara. Itu berbuat kekerasan di mana-mana. Orang HTI bawa bendera la ilaha illallah terus merangi negara. Gimana nggak jadi musuh negara? Mana publik nggak benci sama Islam kalau cara-caranya seperti itu? Apalagi bicara-bicara yang lain ya, ISIS dan seterusnya. Jadi kata Habib Ali Al-Jufri, mereka tidak sedang menggambarkan Nabi, mereka adalah sedang menggambarkan realitas umat Islam hari ini yang jauh dari teladan Nabi. Itu kira-kira ya. Karena makanya gini, termasuk yang tidak, jadi gini, termasuk yang di akhirat itu syarat orang, salah satunya syarat orang mukallaf diwajibkan melaksanakan Islam itu salah satunya adalah bulughud dakwah, tersampaikannya dakwah. Dan dakwah ini adalah harus dakwah yang benar. Jadi orang itu mestinya harus Islam, tetapi ketika dakwah itu sudah sampai kepada mereka dan gambaran tentang Islam yang sampai kepada mereka ini harus benar. Maka tidak dosa orang yang benci Islam karena dia salah paham tentang Islam. Karena gambaran tentang Islam yang sampai kepada dia itu gambaran yang keliru. Seperti pernah saya ceritakan, misalnya teman saya di Jepang, dia cerita ketika bagi-bagi makanan di bulan Ramadan, yang itu nggak ada tradisinya. Itu kan khas Indonesia. Maksudnya itu kan sebetulnya ya bukan khas Indonesia. Beberapa umat Islam di tempat yang lain juga begitu ya. Tetapi orang sana jadi kaget. Orang sana pertanyaannya, oh ternyata ada ya Islam yang bukan ISIS. Seperti itu. Orang seperti ini nggak dosa karena dia nggak taunya tentang Islam adalah gambaran tentang Islam yang salah. Jadi itu adalah tanggung jawab kita ya, agar supaya kita ini menjaga agama kita ini benar, mengembalikan kepada teladan Nabi. Nabi ini kan kalau kita lihat sejarahnya ya justru orang banyak masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi. Itu betapa tingginya akhlaknya Nabi.
Kita bisa melihat bagaimana Nabi itu orang yang sangat jujur, tapi ternyata negara-negara mayoritas Muslim ternyata malah korupsinya tinggi. Dan itu ya gambaran kita. Jadi ada hal yang lebih substansial di momentum Maulid ini, yaitu bagaimana kita kembali menelaah kembali teladan Nabi. Tentu meneladani Nabi secara sempurna itu sangat sulit. Makanya kalau di Burdah, wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Kita ini mengambil sisi yang baik dari lautan kebaikannya Nabi. Mungkin yang kita ambil itu hanya satu gayung, satu cabukan ya, satu gayung dari lautan kebaikannya Nabi, atau bahkan cipratan kebaikannya Nabi. Tapi kita harus ada yang kita ambil dari Nabi ini adalah semampu kita. Dengan itulah kita bisa menjadi duta Islam ini yang baik. Dan kita yakin ketika kita mengamalkan secara substansial ajaran-ajaran agama ini, ya bukan ajaran agama yang ini ya, yang hanya sekedar simbolik ya, kan enggak, misalnya yang simbolik ya, yang misalnya tadi ya, misalnya Islam hanya dipandang ketika pakai jubah saja, padahal bukan itu maksudnya ya, atau ketika jenggotnya panjang terus otomatis Islam, enggak gitu. Tapi kita ingin mengambil hal-hal yang substansial dari pesan-pesan Nabi, dan itu bisa kita lakukan dengan ilmu, supaya kita memahami Al-Quran, hadis ini tidak tekstual kayak tadi ya. Karena kalau tekstual ya akhirnya yang timbul adalah kesesatan ya. Kayak tadi memahami hadis kullu bid'atin dolalah, tanpa ilmu hanya baca terjemah, akhirnya menganggap semua bid'ah itu sesat. Padahal maknanya enggak begitu ya. Bahwa bid'ah yang tidak boleh adalah bid'ah dalam hal ibadah. Nambahi jumlah sholat kayak tadi itu ya. Atau hajinya misalnya kemana, ke Aceh misalnya, atau kemana. Hajinya ke Gunung Bromo misalnya. Itu bid'ah baru. Tapi kalau hal-hal yang lain, inovasi-inovasi yang baik, itu justru dianjurkan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an. Jadi justru inovasi ini ditekankan. Siapa yang mentradisikan tradisi yang baik, kemudian ada orang yang mengikuti, maka akan dapat pahala terus. Dan Maulid ini bukan tradisi yang tidak seperti yang dikisahkan oleh sebagian orang, bahwa Maulid ini dimulai dari Syiah ya. Karena Imam Suyuti mengatakan bahwa orang yang pertama kali menyelenggarakan Maulid itu adalah Al-Malik Al-Muzaffar Shah, seorang raja yang dulu berkuasa di Irak. Wa kana sunniyan mutawadhi'an, dan itu adalah seorang raja yang sunni ya. Jadi enggak benar kalau ada yang mengatakan juga bahwa Maulid ini adalah tradisinya Syiah. Dalam literatur sejarah yang lain bahkan mengatakan termasuk penggerak Maulid itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika melihat semangat umat ini rendah, Salahuddin diskusi dengan gurunya, dengan seorang ulama, kemudian bagaimana cara membangkitkan gairah perjuangan umat Islam. Ya, selenggarakanlah Maulid. Mengulang, membacakan sejarah Nabi untuk agar supaya diteladani oleh umum. Kira-kira begitu ya. Jadi ini ya teman-teman semua, ini juga bagian dari kita ya, ihtifal di Maulidin Nabi, dan membaca materi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk perbaikan diri kita yang penuh dosa ini. Itu saja saya kira. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, dan banyak ulama Salafi, Wahabi itu mengkritik hal atau berpendapat
berpendapat perihal maulid itu bid'ah dan lain sebagainya. Padahal mereka udah tahu kalau maulid kayak ini lagi kuno dan lain sebagainya itu sebuah doa dan lain sebagainya. Tapi mereka selalu memberi kritikan terus. Sebenarnya topik utama mereka itu seperti apa? Kemudian eh, ulama Aswaja ini bagaimana menanggapi kritikan tersebut dari ulama-ulama Salafi Wahabi yang menentang segala macam. Ya, tokoh-tokoh Salafi ini mengkritik amaliyah ulama Ahlus Sunnah seperti Maulid dan seterusnya itu ya karena tadi pemahaman yang keliru terhadap hadis kullu bid'atin dolalah, menganggap bahwa semua bid'ah itu sesat. Sehingga apapun yang dianggap tidak dilakukan oleh Nabi itu semuanya dianggap sesat, termasuk maulid. Padahal tadi maulid ini kan hanya format, hanya bentuk, hanya cara mengekspresikan. Di dalam maulid itu ada apa? Di dalam maulid itu isinya apa sih? Salawat, membaca sejarahnya Nabi. Salawat ibadah jelas ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslima. Salawat hukumnya apa? Wajib. Nggak sah kita sholat kan? Sholat kita ini nggak sah tanpa membaca salawat. Jadi salawat wajib hukumnya. Membaca sirahnya Nabi, membaca sejarahnya Nabi. Ibadah apa tidak? Ibadah. Ada perintahnya nggak dalam Islam? Ada. Maulid itu berbagi makanan, berbagi minuman, sedekah. Ada perintahnya nggak? Jelas ada perintahnya. Jadi itu karena kekeliruan mereka dalam memahami hadis tadi itu. Kullu bid'atin dolalah. Ya. Nah, kalau yang lain-lain seperti misal apa namanya ya pembahasan yang lain ada dalilnya sendiri ya, kayak kunut dan seterusnya. Tapi ya mereka ini memang berangkat dari cara memahami agama yang tekstual. Kekeliruan mereka di situ. Dan sepotong-sepotong. Karena kita ini kalau mereka konsisten bahwa semua bid'ah itu sesat, ya kita ini udah nggak bisa hidup. Bayangkan tekstual, kalau mau baca tekstual, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin bid'ah. Udah semua bid'ah ya sesat ya. Kita nggak bisa hidup udah. Ini kita duduk di karpet, ini bid'ah. Kita pakai baju seperti ini bid'ah. Baca ini kita terang pakai lampu bid'ah. Semuanya bid'ah. Mungkin kita minum pakai gelas, kita bernafas di Indonesia juga bid'ah. Dan Nabi nggak pernah nafas di Indonesia. Gimana caranya Nabi makan singkong? Nggak bisa ketemu. Pokoknya yang dilakukan oleh Nabi kita lakukan, yang tidak dilakukan oleh Nabi kita tidak lakukan. Nabi nggak makan bubur kacang, kok kamu makan bubur kacang? Nggak tahu nggak caranya Nabi makan bubur kacang dulu gimana, ikut sunnah Nabi dalam makan bubur kacang? Pakai 3 jari. Jadi nggak begitu pemahamannya. Bahwa yang dilarang adalah bid'ah yang dalam hal ibadah. Dalam hal-hal yang lain, al-aslu fil asya al-ibahah. Pokoknya kalau nggak ada perintahnya, wajib atau larangan, kalau wajib harus ada perintahnya, kalau haram harus ada larangannya. Ada nggak hadis yang mengatakan bahwa maulid itu hukumnya haram? Nah, ada. Malah justru dasarnya adalah salah satunya karena Nabi itu berpuasa di hari Senin, di mana ketika ditanya itu adalah zalika yaumu ulidtu. Ya. Itu adalah hari Nabi sendiri memperingati hari kelahiran beliau, puasa bersyukur atas kelahiran beliau, apalagi kita. Dan bagaimana ulama Ahlus Sunnah? Ya ulama Ahlus Sunnah dari dulu konsisten menjelaskan hujah-hujah, dalil-dalil
yang terkait dengan amaliyah yang dilakukan. Dan ini adalah amaliyah mayoritas umat Islam. Sekarang kalian cari di negara mana tidak ada maulid. Hampir seluruh umat Islam di dunia ini merayakan maulid. Hanya orang-orang salafi aja yang tidak merayakan maulid. Itu. Padahal tadi kata Nabi, salah satu perintahnya Nabi dalam hadis itu adalah fa idza ra'aitum ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisawadil a'dham, disuruh mengikuti yang mayoritas. Karena yang mayoritas itu yang paling mendekati kebenaran. Yang pendapat yang diikuti oleh para ulama. Dan sebelum Salafi Wahabi ini ada, tradisi itu sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu. Dalam kitab-kitabnya para ulama pun di Mekah Madinah sebelum Salafi Wahabi itu ada, di Mekah Madinah itu juga dilakukan Maulid Nabi. Nah, seperti itu. Jadi makanya sejak awal kelahirannya memang Salafi Wahabi ini sudah banyak dikritik karena mengklaim diri sebagai Salafi tetapi tidak mengikuti perilakunya ulama Salaf. Salah satu tradisinya ulama Salaf itu ya, misalnya ulama Salaf memperingati nisfu Sya'ban, Salafi nggak mau. Artinya mereka nggak mau ikut ulama Salaf. Salafi ini baru lahir abad ke-18. Di eranya pendirinya namanya Ibnu Abdul Wahab. Makanya disebut Wahabi. Itu yang namanya Ibnu Abdul Wahab ini orang tuanya maupun kakaknya. Ada kakaknya namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Itu bahkan menulis kritik terhadap gerakan Wahabi. Kakaknya saja nggak setuju. Bapaknya juga nggak setuju. Sampai akhirnya diusir dari kampung halamannya. Ceritanya. Nah, karena mereka ini ya hanya menimbulkan perpecahan. Sementara yang layak disebut sebagai pengikut ulama salaf mestinya adalah para pengikut mazhab. Kenapa? Karena pendiri mazhab 4 ini semuanya lahir di era kurun salaf. Salaf itu tahun berapa sih? Karena sesuai Nabi khairul quruni qarni. Sumal ladzina yalunahum baik-baik era adalah era saya, era Nabi. Kemudian era berikutnya. Nah, kalau kita lihat Imam Abu Hanifah hidup di era tahun berapa? Wafat di tahun 150. Berarti kan masih di era salaf. Imam Syafi'i salaf apa tidak? Lahir di era ulama salaf. Baru tahun 204 wafatnya. Era ulama salaf. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal murid langsung dari Imam Syafi'i. Semuanya adalah generasi ulama salaf. Jadi kalau justru para pengikut mazhab inilah yang mengikuti salaf sebetulnya. Sebaliknya, yang ngaku salafi ini, itu mengikuti Ibnu Abdul Wahab baru tahun abad ke-18. Sangat jauh sekali. Bahkan ketika ditanya, siapa gurunya? Nggak ada guru yang ngajarkan begitu. Nggak punya guru mereka. Bahkan tokoh mereka misalnya Nasiruddin Albani. Hadis itu punya tradisi sanad. Orang mengambil hadis harus ada sanadnya. Gurunya siapa sampai kepada Rasulullah. Sementara Nasiruddin Albani adalah seorang servis jam. Tukang servis jam. Yang ketika waktu luang dia membaca di perpustakaan. Kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan sendiri tanpa ada guru. Itu. Kata ulama mengatakan siapa yang belajar tanpa guru, dia seperti mencari kayu di hutan di malam hari. Dia tidak akan bisa membedakan mana kayu dan mana ular. Itu. Sejujurnya yang dipegang adalah ular. Itu. Dia tidak akan bisa membedakan. Karena belajar itu butuh guru, butuh orang yang menuntun. Dan anehnya bahkan Nasiruddin Albani ini berani mendhaifkan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kan ada tuh Al-Musalsal As-Sahihah, ya, hadis-hadis sahih menurut Albani. Ada Al-Musalsal Ad-Dhaifah, hadis-hadis dhaif menurut Albani. Dan hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim dimasukkan di situ.
Padahal selama berapa abad ulama sudah sepakat bahwa as-sahhu kitabin ba'da kitabillah itu Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah kitab Sahih Bukhari. Itu sudah diakui kesahihannya selama berabad-abad. Tiba-tiba ada orang tidak punya guru, ulama Salafi Wahabi ini, namanya Albani, mendhaifkan hadis Sahih Bukhari. Karena itu ya kita hati-hati. Ya kalau sudah alim nggak apa-apa, bisa mencerna mana salafi yang benar. Apakah semuanya salah? Enggak. Ada yang baik gitu. Tapi kalau orang awam ya cari yang benar. Kayak orang awam sama orang alim ini beda. Ya. Orang alim ini orang alim itu pegangannya unzur maqal wala tanzur manqal. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang bicara. Itu untuk orang yang alim, yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, kalau makamnya orang awam itu adalah fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau sudah pinter mau ngambil kebenaran dari siapa aja nggak masalah. Mau dengerin pidatonya siapa namanya Donald Trump ya nggak apa-apa gitu. Udah pinter bisa bedakan mana yang sesat, mana yang bohong gitu, mana yang benar, mana yang nggak benar. Tapi kalau orang awam ya harus selektif memilih guru yang tepat, yang benar supaya dia tidak salah dalam mengambil materi yang dia tangkap itu. Itu saja saya kira bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.